Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marjuh. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmuha tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, Kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil. Adalah kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh Allah dari kiamat dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Nabi SAW pernah berkata, "Sabbihna waqtidna bil asabi." Kata Nabi, bertasbihlah dan menghitunglah dengan jari-jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Sungguhnya jari-jari tersebut akan ditanya oleh Allah dan mereka akan jadi bisa berbicara. Jadi menjadi saksi kita pernah berzikir dengan jari. Kan lebih baik mana? Tasbih sama tangan? Ya tanganlah. Rasulullah SAW tidak menggunakan tasbih. Rasulullah menggunakan tangannya dan mengatakan fa innahunna mantuqat yaumal qiyamah atau mas'ulat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jari-jari akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghitung dengan tangannya. Dengan tangan kanannya. Maka diutamakan dengan tangan kanannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih nggak ketemu. Mulai dari tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orangnya riwi-riwi, rahib-rahibnya nggak ada pakai tasbih. Yang ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah. Apalagi jenggot aneh. Masya Allah. Nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Nggak belajar usul fikih dengan benar bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasail, wasilah. Tujuan orang megang tasbih, tujuan orang megang handphone apa? Lebih mulia mana? Tasbih. Rasulullah nggak pernah pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf nggak? Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf lembaran nggak? Pakai. Mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka? Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua nih berarti. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, syaitan nggak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka.
inqita'ul Hasan al-Basri wa Ali, keterputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Al-Hasan al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi pakai tasbih dari siapa? Al-Hasan dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelar dengan Sayyiduz Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan al-Basri. Ya. Itu tasbih itu ada sanadnya, kita serban aja kita ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Ya, bentar lagi lah ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazahnya. Simpen dulu. Megang jenggot aja ada ijazahnya. Jadi yang punya jenggot nih, panjangin dikit Pak. Ya. Nanti kalau kita ke Medan lagi kita ada ijazah jenggot, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya. Mana jenggot antum? Hah? Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum nggak mau berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot. Boleh ngomong gitu. Ya, bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah menyimak yaitu penjelasan mengenai tasbih teman-teman ya. Nah, yang dimana tasbih ini sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Nah, sudah umum diketahui teman-teman. Mungkin semuanya kita sudah tahu apa itu tasbih. Nah, yang mana tasbih adalah alat untuk menghitung teman-teman ya. Alat untuk kita berzikir dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, dan tasbih sekarang ini sudah bervariasi teman-teman ya. Ada yang manual, ada yang bahkan pakai digital teman-teman ya. Nah, tasbih digital. Nah, sekarang ya sudah banyak tasbih-tasbih seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita menyimak di awal-awal video, yaitu ada ustadz-ustadz dari kalangan Salafi Wahabi. Mereka mengatakan bahwa tasbih itu hukumnya bid'ah teman-teman ya. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa tasbih itu bid'ah. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah menggunakan tasbih. Nah, bahkan ada mereka juga mengatakan lebih baik menggunakan tangan sebagaimana Nabi menggunakan jari-jarinya untuk menghitung teman-temannya. Nah, teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa tasbih itu dari dulu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu berbeda teman-teman ya. Mereka mengatakan tasbih itu bid'ah. Nah, sedangkan kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya ketika berzikir itu menggunakan tasbih teman-teman ya. Yang sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim bahwa beliau mengatakan lebih bid'ah mana smartphone dengan handphone dengan tasbih. Nah,
beliau hanya membandingkan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dan beliau juga mengatakan, Buya Ar-Razi Hashim juga mengatakan bahwa tasbih itu bahkan ada sanadnya teman-teman ya. Nah, bahkan ada sanadnya dari guru ke guru. Jadi bukan hanya dibuat-buat teman-teman ya, bukan hanya dibuat-buat saja, namun semua amalan yang kita amalkan meskipun tidak diajarkan Nabi itu apa ya, ada dalilnya teman-teman ya. Jadi kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak serta-merta tidak membuat-buat amalan-amalan yang bid'ah teman-teman ya. Nah, sedangkan mereka selalu mengatakan bid'ah. Karena mereka itu tidak mau melakukan beramal amalan yang tidak dibuat oleh Nabi, teman-teman. Nah, sedangkan kita jelas berbeda dari mereka, teman-teman ya. Nah, ya, tadi mengenai tasbih saja kita sudah berbeda, teman-teman ya. Mereka tidak menggunakan tasbih dan kita kebanyakan menggunakan tasbih, teman-teman. Jadi teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas dukungannya, atas supportnya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.